nama saya Marta Uli, NIM 2104125072, berasal dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Asdos Kak Vivi Elvira, sesi kedua hari Jumat. Di sini saya akan struktur komunitas tumbuhan riparian. Riparian berasal dari bahasa Latin yaitu riparius, yang artinya milik tepi sungai. Secara umum, definisi riparian adalah beragam jenis tumbuhan berupa rerumputan, semak-semak, dan pohon atau campuran bentuk jenis vegetasi yang dijumpai di tepi sungai. Ekosistem riparian atau zona riparian berada pada suatu area daratan yang memiliki aliran air seperti danau, waduk, dan sungai. Daerah ini juga sering kita sebut sepadan sungai. Untuk mengetahui bagaimana struktur komunitas pada vegetasi riparian, maka kita perlukan beberapa analisis vegetasi. Pada praktikum ini, saya akan membahas tentang struktur komunitas tumbuhan riparian. Pada struktur komunitas tumbuhan riparian, kita menggunakan dua metode. Yang pertama, metode kuadrat, dan yang kedua, metode Santek. Pada metode kuadrat, kita menggunakan peta kuadrat dengan ukuran 1 x 1 meter. Kenapa kita menggunakan ukuran 1 x 1 meter? Karena pada peta kuadrat ini kita mendominasikan vegetasi rerumputan. Setiap jenis tumbuhan yang kita temukan tadi akan kita identifikasi dan hitung nilai jumlahnya. Untuk mempermudah menganalisis data tersebut, kita menggunakan data Eliashon. Dan ini 3 jenis tumbuhan sampel yang saya temukan. Yang kedua, kita akan menggunakan metode transek atau metode jalur. Dengan metode jalur atau metode transek ini, kita menggunakan alat berupa yang pertama, gunting, yang kedua, meteran, yang ketiga, tali rapia. Dalam metode transek, terlebih dahulu kita menentukan lokasi transek, kemudian menentukan 2 titik sebagai pusat garis transek, di mana panjang garis transek tersebut sepanjang 50 meter. Pada garis transek dibuat segmen yang panjangnya 10 x 10 meter. Garis-garis segmen tersebut merupakan peta contoh atau plot. Di setiap plot dilakukan pengamatan dan identifikasi jenis tumbuhan, serta dihitung jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan. Langkah terakhir adalah perhitungan jumlah individu pohon, diameter pohon, dan prediksi tinggi pohon setiap jenis. Selanjutnya, hasil pengamatan vegetasi yang telah dicatat pada tabel Eliashon dianalisis beberapa menggunakan rumus, yaitu yang pertama, nilai kerapatan, jenis, yang kedua, frekuensi, dan yang ketiga adalah indeks nilai penting. Keberadaan vegetasi riparian juga memberikan banyak manfaat. Pertama, sebagai buffer zone atau zona penyangga. Yang kedua, sebagai penduduk area riparian. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara ekosistem biotik maupun abiotik. Dan yang keempat, sebagai tempat perlindungan selama periode tekanan lingkungan seperti kekeringan tahunan atau pergeseran cepat dalam iklim. Demikianlah kegiatan praktikum struktur komunitas tumbuhan riparian. Bila ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf.